Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tulis saya. Alhamdulillah dari ini sehat, tulis siap untuk melakukan kegiatan hari ini. Jadi hari ini nanti rencananya Pak Aris akan melakukan coaching ya. Nah kebetulan Pak Aris, ketika nanti Pak Aris melakukan coaching, saya akan menjadi pengamat untuk Pak Aris. Jadi saya mengamati proses coaching yang Pak Aris lakukan. Apakah nanti sesuai dengan alur kita, kemudian apakah ada prinsip coaching di situ, termasuk juga apakah pemberian pertanyaan itu termasuk pertanyaan robot, kemudian adakah kesadaran penuh di situ, seperti itu ya Pak Aris ya. Nah, di kesempatan ini sebelum pelaksanaan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Pak Aris. Nah, baik Pak Aris ya, untuk pertanyaan yang pertama Pak Aris, ketika nanti Pak Aris melakukan coaching, jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Aris? Kompetensi yang saya ingin gambarkan adalah kompetensi membuat mendesain pertanyaan. Terus saya juga ingin aktif dalam coaching ini. Ya, oke. Kemudian Pak Aris yang berikutnya, dari pelaksanaan kegiatan coaching ini nanti, kemudian indikator ketercapaian apa dari kegiatan coaching yang diharapkan oleh Pak Aris? Indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah di mana coaching saya bisa menemukan solusi, melakukan tindak lanjut dari solusi yang dia temukan. Jadi ini juga termasuk harapan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Aris ini ya. Baik Pak Aris, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh Pak Aris bisa terpenuhi dalam proses coaching ini. Ya, dan tentu saja nanti ada tindak lanjutnya Pak Aris ya. Baik, saya tidak akan menyita banyak waktunya Pak Aris. Silahkan setelah ini nanti bisa dilanjutkan dengan kegiatan coachingnya. Terima kasih Pak Aris. Saya permisi dulu. Ya. Oke. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Aris, saya sehat-sehat selalu. Bagaimana juga dengan Pak Aris? Alhamdulillah saya sudah sehat. Ya. Saya kira juga bagaimana Bu? Pak dalam proses belajar mengajar, kira-kira juga enjoy nggak di sini? Kalau enjoy sih sebenarnya enjoy saja Pak, tapi ada beberapa permasalahan yang saya alami sekarang ini Pak. Jadi sebenarnya saya mau cerita sama Pak Aris, tapi saya juga masih pikir-pikir, saya agak-agak sungkan gitu Pak sebenarnya. Oh iya, tidak apa-apa juga, kita kan teman. Kalau ada permasalahan mungkin saya bisa bantu, juga saya akan bantu. Kalau mungkin suatu saat saya juga ketemu masalah, mungkin saya juga akan juga sampai ada permasalahan sesuatu kita pendam sendiri, nanti kita tidak ketemu penyelesaiannya, malah yang ada kita malah tidak menikmati pekerjaan kita. Berarti intinya hari ini saya bisa cerita ya Pak? Bisa, sangat bisa sekali juga. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Biar nanti saya ini biar lega gitu loh Pak, kalau bisa cerita. Makanya saya tadi kok agak melihat Bika kurang ceria gitu ya. Kira-kira apa sih Bika yang menjadi beban dari Bika yang selama di sini? Iya Pak, intinya saya kan sebagai guru mata pelajaran Pak ya di sini. Saya itu punya masalah kalau di kelas itu ada salah satu anak itu yang selalu bikin gaduh gitu Pak. Kalau misalnya temennya sudah fokus gitu, dia itu pasti gangguin. Jadi kayak provokator gitu loh. Akhirnya yang lainnya itu gaduh sehingga pembelajaran itu kayak tidak berjalan dengan baik karena anak-anak itu rame gitu kan. Kira-kira ya Bika ya, karena kita guru kan ini juga sering juga dengan guru lain. Apakah di guru lain juga mengalami yang sama di kelas itu dengan anak yang sama? Itu kira-kira gimana? Pernah kalau kemarin itu Pak ya, saya dengan guru-guru yang lain yang mengajar di kelas itu ya, itu juga beberapa kali ada guru yang laporan, maksudnya laporan ke wali kelas juga kalau misalnya anak ini loh sering buat masalah, dan itu bukan hanya cuma saya dengan guru itu, banyak sekali guru-guru yang laporan. Hampir semua guru yang ngajar di kelas itu tuh laporan. Hanya kira-kira ya dengan anak yang sama dan kasusnya juga sama. Iya. Kira-kira kalau menurut Bika ya, karena Bika juga saya yakin Bika ini adalah pengajar ibu bagi anak-anaknya, saya yakin lebih. Kira-kira apa sih Bika? Anak-anak ini kan kayaknya dari beberapa guru ini kok dia seperti, berarti ada kira-kira menurut Bika apa?
Kalau yang kira-kira kira-kira menurut saya, ditemukan? kebetulan anak ini tuh rumahnya itu ya nggak terlalu jauh dengan saya, dan kebetulan kan karena di desa ini kan banyak selentingan gitu loh Pak. Saya pernah mendengar kalau ternyata keluarga anak tersebut itu broken home. Jadi kayak dia itu kurang perhatian dari orang tuanya, karena memang orang tuanya itu pisah Pak, ceritanya gitu. Jadi karena orang tuanya pisah, sedangkan dia itu sebenarnya nggak mau kalau orang tuanya pisah. Jadi sempat juga kayak dia itu beberapa kali itu sebenarnya murung kalau di kelas ya, mungkin karena ingat dengan peristiwa itu. Nah, terus karena dengan perceraian itu akhirnya ibunya kan nggak selalu di rumah, jadi anak itu kurang perhatian, bapaknya kan juga nggak ada, sudah maksudnya sudah keluar dari rumah gitu. Sedangkan dia nggak punya saudara. Jadi kira-kira anak ini berarti hidupnya kira-kira dengan siapa gitu? Hidupnya dengan ibunya. Ya, karena kan sudah tidak berkenal, biasanya kan cuma satu orang. Terus kira-kira juga dengan juga sudah tahu dan seperti itu, sampai bahkan saya kira anak dekat dengan rumahnya sudah tidak begitu. Kira-kira juga ya, untuk solusi untuk mengatasi dari anak ini, kira-kira menurut Buja sendiri apa sih? Kalau Yang sebenarnya bisa sih, dilakukan. ya sebenarnya sih nggak dekat-dekat banget Pak ya, di rumahnya. Tapi kan karena ya keadaan desa, rumah desa itu kan banyak tetangga yang ngomong-ngomong, akhirnya sampai ke telinga saya juga. Kalau menurut saya sebenarnya anak ini tuh, menurut saya ya, dia tuh kurang kasih sayang. Nah, dia itu pengen mendapatkan perhatian dari yang lain gitu, mencuri-curi perhatian gitu loh Pak, biar diperhatikan gitu, jarak. Nah, solusi yang mungkin bisa saya lakukan itu yang memberikan perhatian kepada anak tersebut. Jadi perhatiannya itu lebih daripada yang lainnya. Ini juga ya, kira-kira kalau yang menurut perhatian ini apa sih bagi Buja itu kira-kira yang akan diberikan ke anak ini? Mungkin nanti kalau misalnya di kelas Pak, nanti saya bisa, kalau misalnya waktu pelajaran saya bisa mendatangi dia, maksudnya lebih memperhatikan, memfokuskan ke anak tersebut. Nanti kalau misalnya mengerjakan tugas bisa saya pantau terus, seperti itu. Contoh hal-halnya seperti itu Pak. Ya, berarti lebih disentuh perasaannya dalam setiap dia itu. Mungkin bisa juga saya mendekatinya. Mungkin nanti ketika saya mendekati, bisa juga anak tersebut mau bercerita, setidaknya kalau dia mau bercerita kan ada perasaan plong gitu Pak. Berarti kira-kira itu ada beban gitu, mungkin mulai dari pembelajaran juga, mungkin orang ini beban dan butuh tempat untuk menyampaikan beban. Kira-kira terus kira-kira juga ya, untuk rencana ini kira-kira apa sih yang Bu Ida perlukan atau bagaimana, itu kira-kira sudah punya arah rencana itu tuh? Kalau kemarin itu sebenarnya saya sudah pikir-pikir Pak, karena ini kan menyangkut dengan menyangkut dengan permasalahan pribadi dari anak tersebut dan mungkin cukup privasi. Jadi sebenarnya saya sudah berpikiran, pertama itu saya pengen ngajak BK. Kan memang BK itu kan memang untuk mengatasi itu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan guru BK untuk bisa mengatasi masalah anak ini, mungkin karena nanti biar bisa bercerita, nanti bisa menjadi lega. Terus yang kedua, saya memberikan perhatian yang cukup kepada anak ini waktu pembelajaran. Mungkin di luar pembelajaran nanti juga bisa saya berikan perhatian lebih, mungkin kalau misalnya waktu belajar bisa saya tanyakan melalui WA atau kan sekarang bisa Pak seperti itu ya, nanti biar dia itu merasa oh kasih sayang saya masih bisa saya dapatkan, karena menurut saya kebutuhan dasarnya dia utamanya tentang kasih sayang tidak terpenuhi gitu Pak. Ya, kira-kira selain itu terus Ibu BK, kira-kira masih ada lagi nggak yang kira-kira yang mampu membantu Ibu dalam melaksanakan rencana solusi lagi? Kalau saya pikir utamanya itu kan karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah ya Pak, utamanya di keluarga. Nanti tentunya saya dengan guru BK nanti akan bisa mengunjungi Bapak Ibunya. Saya sampaikan keadaan anak ini di sekolah seperti apa, dan paling tidak saya ketika saya menyampaikan kondisi anak ini di sekolah itu seperti apa, mungkin orang tuanya nanti bisa berpikir lebih dalam lagi.
Terus kira-kira dengan ibu wali kelas atau bapak wali kelas kira-kira perlu nggak? Perlu tahu Pak. Jadi itu nanti mungkin Pak ya, karena nanti yang home home visit, iya maksudnya itu Pak. Saya home visit. Nah itu terkait home visit nanti bisa wali kelas sama guru BK-nya. Jadi saya menyampaikan ke guru BK dan wali kelasnya untuk bisa datang. Jadi saya ambil kesimpulan ada beberapa yang akan dijalankan, itu saya kira sangat bagus sekali dengan sakit menguraikan dari berbagai macam solusi, mulai dari sang anak ini terus mulai kerjasama dengan bapak ibu BK dan keluarga ini juga penting, tapi juga pengajaran terhadap orang tua saya juga bisa sentuh. Saya kira juga ya kapan sih rencana ini akan dilaksanakan? Secepatnya Pak Aris, mulai besok ini saya sudah mau berkonsultasi sama guru BK, maksudnya kolaborasi bercerita tentang anak ini terlebih dulu. Nanti kan untuk kedepannya bisa kita saya sama guru BK bisa memberikan waktu kapan nanti home visitnya, kapan nanti ke wali kelasnya, dan untuk pemberian perhatian di kelas bisa saya lakukan besok juga Pak Aris, pas waktu ada pelajaran saya. Kira-kira juga ya, dari target yang dimenangkan ini, seandainya anak ini sekarang itu masih bernilai 4, kira-kira yang ditargetkan kira-kira anak ini bertambah berapa? Kalau untuk menuju kebaikannya ini dari sekian tadi. Yang namanya guru tentunya kita pengen yang sempurna Pak ya, pengen yang sempurna. Tapi kan yang namanya proses itu kan juga tidak harus langsung 10 kan Pak, ada beberapa hal yang mungkin memang harus pembenahan terlebih dahulu. Kalau saya sih di 8 itu sudah bagus Pak. Nanti semoga jadi langkah-langkah pertama nanti juga akan bekerjasama dengan guru BK, terus wali kelas, dan berikutnya dulu besok harinya melakukan tindak lanjut dengan target sang anak ini mencapai kemajuan hingga di angka 8 dari titik ini. Saya kira sudah bagus juga ya, itu sudah tetap. Jadi harapan saya segera juga ya, jangan ditunda. Saya semangat juga, anak itu memang apa ya, kita dalam tujuan kita di sini adalah mendidik anak. Kalau anak ini tidak terdidik, sehingga kita juga sebagai beban ibu atau beban orang tua juga ada di dalam kita. Saya kira juga sudah temukan solusinya dan siap untuk melaksanakan juga. Siap Aris. Siap, semangat juga. Semangat Aris. Terima kasih Pak ya. Saya lega sekali. Sudah lega juga ya. Sudah lega Pak. Alhamdulillah. Ya Bu, kalau nanti ada apa-apa Bu ya, jangan malu-malu. Kita saling sharing. Mungkin suatu saat saya suatu saat juga ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Aris. Bagaimana, sudah cukup? Sudah cukup. Oke, besok saya tunggu tidak lanjutnya Bika. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat melaksanakan rencananya. Terima kasih Bika ya. Semangat. Semoga berhasil. Alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya Pak Aris ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah banget. Bagaimana perasaannya? Oke. Yang pasti perasaannya lega Bu. Yang pasti perasaan saya itu sangat lega sekali. Sudah plong. Tapi menurut Pak Aris setelah tadi melaksanakan coaching seperti itu, bagaimana performa Pak Aris sendiri menilai diri sendiri tadi sebagai coach seperti itu? Masih banyak kekurangan Bu, terutama di mungkin apa sih? Pertanyaan saya kurang berbobot sih. Kalau menurut saya, terus alur tirta masih ya, agak nyerempet-nyerempet, masih perlu diperbaiki dalam alur tirtanya. Iya. Jadi kalau yang dari hasil pengamatan saya tadi Pak Aris, saya lihat dari awal sampai akhir memang sudah bagus ya. Jadi di coaching yang sudah dilakukan tadi sudah ada alur tirta, kemudian Pak Aris juga bisa memberikan pertanyaan lebih berbobot walaupun menurut Pak Aris masih kurang. Kemudian ada di sini presence dari Pak Aris dan sekaligus Pak Aris bisa menjadi pendengar aktif. Nah, saya amati di sini memang Pak Aris bisa menggiring coach untuk menemukan solusinya. Jadi Pak Aris bisa menciptakan suasana yang santai sehingga coach mampu bercerita dengan nyaman, kemudian sampai di tahap dia bisa menemukan solusi dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Ya itu kalau menurut saya. Tapi kalau
boleh saya berpendapat nih Pak Adia? Boleh. Jadi menurut pendapat saya memang sudah bagus, akan tetapi barangkali ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan lagi atau diperbaiki. Saya tadi memperhatikan dari percakapan Pak Aris, terutama kalimat yang Pak Aris ucapkan itu terlalu banyak menggunakan kata kira-kira. Nah seperti itu. Iya. Nah, barangkali ini nanti bisa diubah ya, dikurangi ya seperti itu. Karena hampir setiap pertanyaan itu selalu mengandung unsur kata kira-kira, gitu Pak. Walaupun toh memang pertanyaannya sudah bagus, gitu ya. Nah, itu aja dari saya, masukan dari saya. Jadi pemilihan katanya harus yang mungkin lebih tepat lagi, lebih efektif mengurangi kata kira-kira itu tadi. Kemudian yang kedua memang rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri Pak Aris sudah bagus, tapi untuk masalah pertanyaan yang berbobot, ya memang ada beberapa hal yang ibaratnya mungkin masih kurang. Jadi memang harus lebih dikembangkan lagi Pak Aris. Siap Bu, siap. Siap, saya kembangkan. Ya, terima kasih. Kemudian yang barangkali yang terakhir Pak Aris ya, dari hasil kegiatan coaching ini tadi, menurut Pak Aris, indikator tercapaiannya dari kegiatan yang sudah dilakukan ini tadi apa? Indikator tercapaiannya saya kira dari coaching sudah bagus. Cuma ya dari saya tadi Bu, dari itu sudah tadi kira-kira kata kita kalau menunjuk sebuah kira-kira berarti ada keraguan dalam pikiran kita. Jadi harus lebih optimis lagi ya Pak Lebih Aris. optimis dan PD tidak hanya dalam face tapi kita PD dalam mengucap pertanyaan dan jawaban. Jadi ini termasuk kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Aris ya. Penggunaan efektivitas pemilihan kata itu ya Pak Aris. Barangkali ada lagi nggak kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain itu? Kompetensi untuk merasa nyaman kan si coach ini ya, yang mungkin perlu. Karena ya bagaimana Bu, yang namanya laki-laki dengan perempuan ini biasanya kurang ya itu, seperti itu Bu. Oh, iya. Itu yang kurang kebiasaan sebetulnya. Iya. Kemudian tadi memang sudah bagus Pak Aris ya. Jadi dari awal sampai akhir Pak Aris bisa mendampingi terus coach ini sampai bahkan tindak lanjutnya jelas akan dilaksanakan kapan. Jadi dari coach sendiri sudah bisa menemukan solusi, kemudian pelaksanaannya mau kapan dilaksanakan. Bahkan di sini coach sudah punya gambaran dia akan bisa melibatkan pihak lain, termasuk tadi ada wali kelas atau guru BK seperti itu. Luar biasa Pak Aris dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Untuk rencana ke depan, tindak lanjut dari Pak Aris sendiri bagaimana setelah mempraktekkan coaching hari ini? Tindak lanjut saya mungkin ke depan ketika ada guru yang ingin meminta saran atau yang ingin saya coaching itu saya akan lebih memperbanyak kata-kata saya, lebih belajar lagi tentang bagaimana pertanyaan berbobot, bagaimana pertanyaannya bisa langsung dikena dan langsung diterima dengan baik, itu terus menghilangkan tadi keraguan sehingga tidak muncul kira-kira gimana. Harus yakin gitu. Yakin. Setiap kata dan kalimatnya kita ya Pak Aris. Ada kira-kira lagi. Kalau dari Pak Aris sendiri sebagai coach merasa yakin, insya Allah nanti coachingnya juga akan merasa yakin mengungkapkan pendapat. Nah, baik Pak Aris, terima kasih. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan ini nanti bisa memberikan sebagai titik awal untuk Pak Aris bisa melakukan coaching berikutnya yang lebih baik lagi. Ya. Bu, terima kasih. Saya sudah masukan dari Ibu Lis tadi membuat saya untuk belajar kembali dan menjadikan saya untuk merefleksi diri saya agar saya kedepannya terutama tadi yang kata kira-kira tadi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Semoga kita semangat ya Pak. Semangat ke depan. Ketemu lagi di lain waktu. Siap Bu. Suasananya lebih optimis lagi ya. Siap Bu. Terima kasih Bu Lis. Monggo. Sampai ketemu lagi Pak Aris. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.